Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah kalau semuanya sehat. Masih ingat pertemuan minggu yang lalu? Iya, benar. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas materi tentang kurban dan akikah. Kebetulan hari Minggu kemarin kita telah bersama-sama melaksanakan sholat Idul Adha. Dan tentunya kalian semua pasti ikut menyaksikan hewan yang dikorbankan ya. Nah, Bapak mau tanya nih, apa yang kalian ketahui tentang korban dan apa itu korban? Oh iya, Bapak persilakan Muhammad untuk menjawab. Nah, pernyataan Muhammad benar. Kurban adalah menyembelihan hewan ternak dengan niat untuk beribadah demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilakukan pada hari raya Idul Adha sampai hari Tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Kalian juga harus tahu bahwa dalam kurban ada syarat-syarat hewan yang bisa dikorbankan. Apa itu syaratnya? Syaratnya adalah hewan diniatkan untuk berkurban. Hewan sehat untuk kambing, domba berusia minimal 1 tahun atau sudah berganti gigi. Kambing biasa berusia 2 tahun. Unta berusia 5 tahun. Untuk sapi atau kerbau berusia minimal 2 tahun. Dilakukan pada tanggal 10, 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah. Sekarang sudah paham ya? Bagus. Karena kalian sudah paham pengertian kurban dan syarat-syarat kurban, kita akan lanjutkan ke akikah. Bapak mau tanya lagi nih, apa itu akikah dan bagaimana prosesnya? Ada yang bisa jawab? Nah, bagus. Silakan Umi untuk menjawab. Ya, yang Umi sampaikan sudah sesuai bahwa akikah adalah menyembelihan hewan pada hari pencukuran rambut anak yang baru lahir, dan menyembelihan dilakukan sebagai ungkapan syukur terhadap kelahiran anak. Akikah dilaksanakan setelah kelahiran anak berusia 7 hari atau 14 hari atau 21 hari. Untuk anak laki-laki disunahkan menyembelih 2 ekor kambing, dan untuk anak perempuan disunahkan menyembelih 1 ekor kambing. Kita juga harus tahu bahwa ada ketentuan dalam akikah, yaitu syarat hewan yang sah untuk akikah sama dengan syarat hewan untuk kurban. Dagingnya dibagikan setelah masak, diberikan kepada family, tetangga, dan masyarakat sekitar. Tidak harus orang miskin. Disunahkan membaca doa pada saat menyembelihan hewan akikah. Sekarang sudah paham semua ya tentang pengertian dan ketentuan kurban dan akikah. Sekarang harus tahu juga tata cara penyembelihan hewan untuk kurban dan akikah. Penyembelihan harus diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menggunakan alat pisau yang tajam, membaca basmalah, takbir dan salawat Nabi. Hewan menghadap kiblat, memotong tenggorokan dan 2 urat leher hingga putus, membaca doa agar korbannya diterima Allah Subhanahu wa taala. Tolong dicatat dan diingat ya anak-anak. Terakhir adalah hikmat berkurban dan akikah. Keduanya mempunyai hikmat yang baik ya anak-anak. Bisa dijadikan pelajaran hidup positif untuk kita semua. Apa hikmatnya berkorban? Hikmatnya adalah 1. Melatih seseorang memiliki jiwa berkorban. 2. Melatih seseorang agar pandai bersyukur. 3. Mendidik agar dermawan. 4. Memberikan kenikmatan kepada orang lain yang kurang mampu dengan menikmati daging kurban dalam rangka menciptakan hubungan sosial yang baik. 5. Menambah ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hikmah akikah yaitu yang pertama,
bernilai ibadah sehingga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. 2. Memperkuat ukhuwah dengan membagikan masakan daging akikah kepada masyarakat sekitar. 3. Mendatangkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. 4. Untuk orang tua yang mengakikahi anaknya. Sekarang kalian sudah tahu mengenai hikmat berkorban dan berakikah. Perlu kita garis bawahi bersama bahwa korban adalah menyembelih hewan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akikah adalah menyembelihan hewan dalam rangka mensyukuri kelahiran anak dalam sebuah keluarga. Korban dan akikah hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang diutamakan. Alhamdulillah, pertemuan hari ini telah selesai ya. Semoga kita semua selalu dilimpahkan kesehatan. Kita dapat berkorban dan bermanfaat untuk diri kita, keluarga, serta masyarakat. Terakhir, Bapak berikan tugas untuk pertemuan minggu depan ya. Tugasnya, kalian buat cerita pengalaman pribadi mengenai korban dan akikah. Bisa wawancara orang tuanya kalian ya. Oke, baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.